Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ad-daurah asy-syar'iyyah, kajian Islam intensif meraih berkah Ramadan 1442 Hijriah. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita masih di dalam materi kajian 02 sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan afiat, keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Thalibul Ilmi FKUI 91 yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi malam sudah sampai kepada poin yang ke-14, dan di dalam poin 1 sampai 14 ada yang ingin saya perlihatkan, di antaranya yaitu ketika kita sebutkan bahwa bersahur dengan kurma atau yang lainnya, dan kurma yang kita maksud adalah kurma rutab yang seperti ini bentuknya, kurma rutab ya. Sedangkan untuk ini kurma tamar. Ini kurma tamar. Sedangkan untuk kurma rutab yang seperti ini, kurma rutab yang seperti ini, ya, kurma tamar untuk sahur, kurma rutab untuk berbuka. Nah, kemudian kita juga tadi malam sudah menjelaskan tentang fajar. Ada fajar yang benar dan ada fajar yang dusta.
Fajar yang kita tidak boleh makan lagi, makan sahur maksud saya, kemudian dibolehkan kita mengerjakan sholat subuh, adalah fajar yang melebar ke kanan ke kiri, horizontal, kemudian dia bersama-sama ke atas. Adapun fajar yang dusta adalah fajar yang dia muncul dari arah timur, kemudian naik ke atas menjulang ke langit, kemudian hilang. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya fajar yang dusta itu seperti ekor serigala, seperti ini, seperti ekor serigala, dia menjulang tinggi, ya. Nah, perbandingannya adalah ini. Nah, ini yang sebelah di sini adalah fajar yang benar, fajar yang benar. Sebelah sini adalah fajar yang dusta. Sebelah sini adalah fajar yang dusta. Kita di zaman sekarang mungkin tidak merasakan kecuali kalau seandainya kita berada di pegunungan, di hutan, karena kita sudah terbiasa dengan jam, jadwal sholat, internet, ya. Tetapi hukum Islam bisa dimanapun kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus mengetahui dasar dari hukum Islam tersebut, ya. Karena perihal waktu sahur, waktu sholat subuh, dan juga waktu berpuasa itu diatur dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Maka kita harus mengetahui akan hal itu. Taib. Kemudian ahibati, hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sekarang kita masuk kepada materi kajian 02, sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-15, memperbanyak baca Al-Quran ketika Ramadan. Dan ini termasuk dari nomor 9 pada materi kajian 01, yaitu nomor yang ke-8, adab-adab puasa yang mustahab. Artinya adab-adab puasa yang sangat dianjurkan. Adab-adab puasa yang sangat dianjurkan, yaitu membaca Al-Quran. Dan kita akan menyebutkan dulu bahwasanya Ramadan memang bulan untuk membaca Al-Quran. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam Ramadan, sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyatakan bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan juga berdasarkan surat Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Maka berdasarkan ayat ini tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dan berdasarkan juga surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Dan malam yang penuh dengan berkah tersebut adalah malam Qadar atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahasa Indonesianya, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Taib. Dan kita tidak ragu bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana hadis riwayat Bukhari
dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan dan lebih tepatnya lagi pada Lailatul Qadar. Oleh karenanya dalam tanggalan nasional 17 Ramadan itu adalah hari diturunkan Al-Qur'an, itu keliru, tidak tepat ya, karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Oleh karena itu perayaan diturunkannya Al-Qur'an pada 17 Ramadan itu juga tidak tepat. Itu juga tidak tepat dan keliru karena bertentangan jelas dengan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa Ramadan adalah bulan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan bulan memperbanyak membaca Al-Qur'an? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersemangat untuk mengerjakan amal baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling bersemangat untuk mengerjakan amal baik di dalam bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran, dan adalah Jibril alaihi salam mendapati beliau di setiap malam bulan Ramadan dan mempelajari bersama beliau Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat mengerjakan kebaikan dibandingkan kencangnya angin yang mengalir, Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' fi Gharibil Hadis mengatakan bahwa maksud Jibril mengajarkan Al-Quran atau mempelajari bersama Rasulullah SAW Al-Quran adalah Jibril alaihissalam mengajarkan seluruh apa yang telah diturunkan dari Al-Quran. Ini adalah dalil yang nyata bahwa Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran di dalam Ramadan, dan ini diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam. Di antaranya misalkan seorang tabi'i Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, beliau bercerita, kanal aswadu rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain, yang artinya adalah Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Adalah Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Ya, perhatikan di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Aswad ini siapa? Al-Aswad adalah seorang tabi'i, yaitu yang melihat sahabat bertemu dengan sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Wafat 75 Hijriah. Beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan pada setiap 2 malam. Berarti setiap 2 malam berarti 15 kali hatam. Dan nanti ini saya akan ceritakan bagaimana bisa ceritanya kok 15 kali hatam. Dan ini bukan cerita heroik seperti film-film Hollywood, Iron Man, Superman, Batman, bukan.
ya, yang diskenarioi, ada sutradaranya, tidak. Tetapi ini adalah cerita nyata bahwasanya seorang tabi'i Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, beliau menghatamkan Al-Quran 2/2 hari, berarti 15 kali hatam selama sebulan kalau seandainya jumlah harinya adalah 15 hari. Kemudian Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir, wafat pada tahun 118 Hijriyah. Beliau mengatakan beliau kana yakhtimul Qur'ana fi sab'. Setiap sepekan beliau menghatamkan Al-Quran di selain Ramadan. Setiap sepekan beliau menghatamkan Al-Quran di selain Ramadan. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Fa idza jaa al-'ashr khatama fi kulli lailah. Jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan di setiap 3 hari sekali. Ya, per 3 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Kalau datang bulan Ramadan, berarti kalau kita hitung 3 hari, 3 kali 7 anggaplah, berarti sudah 3 kali 7 21 hari. Karena di sini disebutkan jika beliau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkannya per 3 hari. Jika beliau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkannya 1 malam. Berarti anggap 17 kali hatam Al-Quran. Ya, 17 kali hatam Al-Quran selama Ramadan. Lihat lagi, ini cerita disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau tersebut. Imam Mujahid ibn Jabr rahimahullah, seorang tabi'i yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsir Al-Quran dari Mujahid bin Jabr, yang mana beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, maka sudah cukup bagimu pendapat tersebut. Ya, dan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari, pahamilah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat atau para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan benar agama ini. Mereka lah saksi hidup ketika ayat ini turun. Mereka lah saksi hidup ketika hadis itu keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Mereka lah orang yang paling bersih hatinya. Mereka lah orang yang paling dalam ilmunya. Ya, makanya Imam Mujahid, lihat, beliau diceritakan kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah. Beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malam Ramadan, setiap malam sekali. Berarti 30 kali hatam. Berarti 30 kali hatam. Kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i juga. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliau berkata, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Ini perhatikan, saya berikan kunci amalan paling utama Ramadan. Ini saja Anda dapat keberkahan Ramadan. Ini saja lakukan. Ya, kata Imam Az-Zuhri atau Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, ahli hadis terkenal, wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliau mengatakan, jika seseorang masuk ke dalam Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan adalah bulan khusus membaca Al-Quran dan memberi makan kepada fakir miskin. Itu saja. Kerjakan 2 amalan itu selama Ramadan, Anda dapat berkah Ramadan. Dan yang dimaksud dengan memberikan makan kepada fakir miskin adalah membukakan puasa. Membukakan puasa. Taib. Lihat lagi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekat dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan beliau tidak termasuk sahabat, beliau tidak termasuk tabi'in, beliau tidak termasuk tabi'ut tabi'in. Lebih tepatnya beliau adalah tabi'ul atba'. Ya, kira-kira ulama
generasi kelima dari yang istimewa dalam agama Islam. Beliau diceritakan oleh murid terdekatnya, kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menghatamkan Al-Qur'an di dalam Ramadan 60 kali hatam, berarti satu harinya 2 kali, dan ini tidak mustahil. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mustahil. Seperti ini caranya. Kalau seandainya ada orang menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan, 1 bulan 1 kali, maka dia bisa membacanya setelah sholat subuh 1 juz, kemudian setelah sholat zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib mungkin 1 juz, isya 1 juz. Kalau seandainya maghrib tidak ingin diganggu dengan buka puasa, maka silahkan baca sebelum zuhur 1 juz, berarti 5 juz. Ya, 5 juz. Kalau seandainya orang yang seperti ini, maka dia akan menghatamkan Al-Quran 6 kali selama Ramadan. Kalau seandainya Al-Quran jumlahnya 30 hari. Setiap hari 5 juz, dia akan menghatamkan Al-Quran 6 kali selama Ramadan. Saya hitung dari mulai 1 dulu ya. 1 tadi saya lupa, yaitu sholat subuh misalkan 2 lembar. Sebelum zuhur 2 lembar, nunggu azan zuhur di masjid. Kemudian setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, setelah taraweh 2 lembar sebelum tidur. Itu dia dapat 1 juz. Karena 1 lembar berdasarkan bacaan dari percetakan Arab Saudi ataupun percetakan Kota Madinah itu 10 lembar. Selalu 10 lembar. Ya. Maka dia akan dapatkan 1 hari 1 juz. Kalau seandainya jumlah hari Ramadan 30 hari, maka dia akan hatamkan Al-Quran selama sebulan 1 kali hatam. 1 kali hatam. Kalau seandainya dia ingin lebih, maka lebihkanlah. Dan 1 juz bagi orang yang lancar membaca Al-Qur'annya, tidak terbata-bata. Nah, inilah ya tugasnya. Kita kadang-kadang sudah hidup puluhan tahun di atas muka bumi ini, baca Al-Qur'an masih terbata-bata, ya. Dan apalagi anak-anak kita, kalau seandainya bapak ibunya masih terbata-bata, maka jangan wariskan kekurangan itu kepada anak-anak Anda, wahai para dokterku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan wariskan kekurangan itu. Usahakan anak-anak kita meskipun dia juga fakultas kedokteran sama dengan kita, maka dia harus lebih lancar membaca Al-Qur'annya dibandingkan kita. Saya selalu mengatakan ukurannya lihat seperti imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti itu lancarnya dia baca. Itulah baru pembaca Al-Qur'an. Orang kalau lancar membaca Al-Quran seperti imam-imam di Masjidil Haram, maka 1 juz dia akan dapat 1 juz dia akan dapat setengah jam. Kita hitung ya, setengah jam. Berarti kalau seandainya dia ingin 5 juz per hari, 5 juz per hari, berarti dia dapat 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sehari semalam 24 jam. Masih ada sisa waktu 21 jam setengah kita untuk bisa beraktivitas. Dengan seperti itu kita bisa menghatamkan Al-Quran 6 kali. Dan ini sudah dicoba bagi orang-orang yang mencobanya. Dan ini adalah sesuatu yang lumrah bagi orang-orang yang tahu keberkahan Ramadan. Ya, keberkahan Ramadan. Maka kalau seandainya tadi dikatakan dia hatam seperti Imam Qatadah rahimahullah, hatam per 7 hari, sudah saya sebutkan tadi caranya. Sudah saya sebutkan caranya. Ya, jadi tidak aneh itu. Kemudian beliau hatam per 3 hari, berarti setiap harinya 10 juz. 10 juz kali setengah jam. 10 juz kali setengah jam, berarti 1 jam 2 juz. Ya, kemudian
1 jam lagi 2 juz lagi. Berarti 5 juz. 5 jam. 5 jam dia membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan 10 juz. Ya. 5 jam dia membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan 10 juz. Kemudian besoknya 5 jam, besoknya 5 jam. Allah masih ada waktu kita 19 jam, masih bisa praktek, masih bisa operasi orang. Ya, subhanallah. Masih bisa. Masih bisa per 3 hari. Kali hatam, berarti dia 10 kali hatam selama Ramadan. Sekarang kalau berbicara 1 kali hatam, bagaimana itu? 1 kali hatam berarti 30 juz. Ya. Maka berarti 15 jam. 15 jam. Ya. 30 juz 15 jam. Masih ada waktu. 24 kurangi 15, masih ada waktu kita bisa beraktivitas masing-masing. Taib, Imam Syafi'i 60 kali hatam. Ya, 60 kali hatam berarti 30 jam. Oke. Jamnya cuma 24 jam, Ustaz. Bagaimana itu? Maka jawabannya, bagi orang yang super duper lancar, maka dia akan bisa membaca Al-Quran 1 juz itu sekitar 20 menit. Jadi Ramadan kita berpacu dengan waktu. Ramadan berpacu dengan waktu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada waktu leha-leha. Makanya saya katakan, saat Ramadan sebagian para ustadz kadang-kadang sudah mulai live satu-satu, ya. Sehari sebelum Ramadan sudah mulai live grup WhatsApp. Afwan, mohon izin untuk live dulu, nanti insya Allah ketemu setelah Ramadan. Itu sudah biasa. Di tengah kita sudah biasa, karena memang ingin benar-benar fokus menghadapi bulan Ramadan yang mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, bekal terbaik kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, pokoknya Ramadan tahun ini 1442 Hijriah harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, karena kita sudah belajar sekarang sambil berdoa kepada Allah dari mulai sekarang. Ya Allah, waffiqni lima tuhibbu wa tardha. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tardha. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk sesuatu yang Engkau relai dan Engkau cintai di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Karena ada kadang Bapak Ibu saudara-saudari, ini sebelahnya nanti akan saya kupas di akhir pertemuan kita, bagaimana kita menghadapi Ramadan ini. Sebenarnya ada kadang orang sudah persiapan matang, ilmu sudah ada, kemudian target-target sudah diprogramkan, direncanakan, kemudian semua sudah lengkap. Ternyata sakit, ternyata sibuk, ternyata Allah Subhanahu wa taala bertakdir, kita tidak tahu. Makanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrullah, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi oleh sebab itulah kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yaruddul qada'a illa du'a." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ini hati-hati. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar memperhatikan bagaimana bulan Ramadan agar bisa maksimal pada kesempatan kali ini. Taib, insya Allah sudah termotivasi untuk membaca Al-Quran, dan kalau seandainya ingin termotivasi lagi untuk membaca Al-Quran, maka silahkan lihat keutamaan membaca Al-Quran. Saya akan sebutkan secara ringkas, keutamaan membaca Al-Quran. 1, membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah mengenal kata rugi, pasti untung. Garis bawahi itu baik-baik, terutama masa pandemi COVID-19. Ya, Pak, sampaikan kepada nakes-nakes, ya, untuk menjaga para pasien COVID bukan dengan goyangan TikTok.
tetapi baca Quran, hafal Quran. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah mengenal kata rugi. Garis bawah itu baik-baik. Tulis baik-baik. Kalau perlu jadikan status di Facebook masing-masing. Dalilnya adalah surat Fatir ayat 29-30. Silahkan cek. Karena sekarang kita bukan waktu untuk mengupas keutamaan membaca Al-Quran. Saya hanya menyebutkan sekilas begitu ya. Yang kedua, bagaimanapun orang yang membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan. Mau dia lancar, mau terbata-bata. Dan saya berpesan, jika ada yang mendengar kajian ini saat ini dia belum bisa baca Quran, masih terbata-bata baca Quran, maka dia harus punya tekad dari mulai sekarang. Saya harus lancar seperti Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi. Setahun depan saya bertemu kembali dengan Ramadan, saya harus lancar, dan itu saya dapati orang seperti itu. Saya pernah ngajari orang waktu saya menjadi pendakwah di Dammam, di Kerajaan Arab Saudi, di sebuah institusi Islamic Cultural Center Dammam. Beliau adalah chef bintang 5, orang Indonesia. Kemudian beliau berkata ke kantor saya, Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Ustadz, bisa nggak membisakan saya baca Quran? Bisa, asalkan kamu telaten, Pak. Akhirnya telaten, setiap hari datang. Sampai beberapa bulan saja dia lancar. Ustadz, tahun ini saya mau menghatamkan Al-Quran. Dan subhanallah, beliau sujud syukur berapa kali. Akhirnya bisa menghatamkan Al-Quran yang beliau tidak pernah hatamkan Al-Quran selama hidup beliau. Aneh, seorang muslim buku pedomannya Al-Quran tetapi dia tidak lancar membaca Al-Quran. Aneh. Panggil guru privat, wahai bapak ibu saudara-saudari. Ini khusus bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimanapun yang terbata-bata, yang lancar akan bersama para malaikat yang mulia. Dan yang terbata-bata akan mendapatkan pahala 2 kali. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Al-Quran mendatangkan syafaat. Apakah tidak tergiur pahala ini? Apa arti mekanisme syafaat itu gimana sih? Jadi nanti di hari kiamat, bacaan Al-Quran yang kita baca akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, mana'tuhun nauma bin lail, syafi'ni fi. Wahai Allah, ini orang, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Maka ampuni dosanya. Yang mintakan ampun adalah bacaan Al-Quran. Itulah mekanisme syafaat nanti di hari kiamat pada Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin tahu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lihat seberapa dekat dia dengan Al-Quran. Lihat seberapa dekat dia dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'ana fa inna yuhibbullaha wa rasulahu." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika dia mencintai Al-Quran, dia berarti mencintai Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keutamaan membaca Al-Quran, dan manusia muslim berinteraksi dengan Al-Quran dengan 5 perkara. Pertama, membacanya. Kedua, mendengarnya. Ketiga, menghafalnya. Keempat, mempelajari, mentadabburinya. Kelima, mengamalkannya. Itulah tafsiran, itulah interaksi manusia dengan Al-Quran. Baik, kita lanjut materi kajian 02 yang ke-16, memperbanyak sedekah ketika Ramadan. Memperbanyak sedekah ketika Ramadan, hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an."
Barang siapa yang membukakan puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Maka yang dimaksud dengan memperbanyak sedekah di dalam Ramadan adalah memperbanyak membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka. Ya. Dan ini bisa dilakukan dengan sangat mudah di zaman sekarang. Bukan harus dengan makanan besar, bukan harus dengan satu piring nasi, satu piring bakso, satu mangkok bakso, bukan. Hanya dengan 1, 2, 3 buah kurma, 1 gelas air itu dinamakan membukakan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan man fattara saiman, barang siapa yang membukakan. Di sini umum, membukakan dengan apapun, ya. Dan peluang-peluang itu sangat banyak di traffic light, lampu merah, di jalan-jalan, sangat mudah, sangat banyak orang yang terjebak macet, ya. Ini saya jadi ingat masa-masa di Arab Saudi dahulu. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan Ramadan mereka bawa satu kontainer besar, di mana di jalan-jalan tol, di jalan-jalan raya mereka bagi-bagikan itu, subhanallah, ya, demi menggapai 2 amalan tadi, memperbanyak baca Quran, kemudian juga membukakan puasa. Saya punya cerita menarik ketika masih kita pernah kuliah di Universitas Islam Madinah. Di Masjid Nabawi ada pemandangan yang sangat menarik. Perhatikan baik-baik cerita ini. Ini kisah nyata, setiap Ramadan kita selalu melihatnya. 5 tahun kita melihat itu setiap Ramadan. Di hari pertama bulan Ramadan pasti ada yang bertengkar untuk mengkapling buka puasa di dalam Masjidil Haram. Yang satu mengatakan, saya dari mulai setelah asar sudah di sini, berarti ini satu saf punya saya. Yang satu yang datang mengatakan, enggak, ini nenek moyang saya di sini. Nenek moyang saya membukakan puasa dari mulai jad an jad. Ya, nenek moyang saya membukakan puasa di sini. Kamu orang baru, sana. Ini adalah hal yang harus kita berlomba-lomba di dalamnya. Harus kita berlomba-lomba di dalamnya, membukakan puasa orang yang sedang berpuasa. Ya, di waktu berpuasa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik, jangan sampai kita terlewatkan dari amalan ini, yaitu memperbanyak sedekah saat bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah saat bulan Ramadan. Dan satu hadis saja yang menguatkan kita untuk memperbanyak sedekah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Artinya, harta tidak akan pernah berkurang dengan disedekahkan. Tidak akan pernah berkurang, maka bahkan malah bertambah hartanya. Taib. Yang ke-16 yaitu memperbanyak, yang ke-17 memerintahkan umrah di dalam bulan Ramadan. Di masa pandemi Covid-19, amalan ini mungkin agak sulit kita dapati, akan tetapi mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi saya mendengar dari beberapa kawan di travel umrah, mereka mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi keputusan terbarunya hanya membuka pada 17 Mei, dan itu berarti menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa keutamaan berumrah di bulan Ramadan? Ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah Ummu Sinan. Beliau tidak berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Sampai ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'ak an takuni hajjati ma'ana?" Wahai Rasulullah, wahai Ummu Sinan, kenapa ma mana'aki
kenapa engkau atau apa yang menahanmu untuk berhaji bersama kami? Kemudian Ummu Sinan radhiyallahu anha bercerita bahwasanya kami hanya memiliki 2 onta. Satu onta digunakan oleh suami dan anak saya untuk berhaji. Satu onta lagi untuk bertani. Satu onta lagi untuk bertani. Maka Rasulullah SAW ingin mengganti pahala Ummu Sinan dengan berumrah. Kata beliau, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah. Sesungguhnya berumrah pada bulan Ramadan senilai dengan berhaji. Dalam riwayat yang lain, hajjatan ma'i, senilai dengan berhaji bersamaku. Ya, senilai dengan berhaji bersamaku. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Jika datang bulan Ramadan, maka berumrahlah. Sesungguhnya berumrah dalam Ramadan senilai dengan berhaji. Mudah-mudahan segera, dan Allah Maha Kuasa. Jangan kita memustahilkan. Allah Maha Kuasa. Sehari sebulan Ramadan, bahkan mungkin sedetik dari sekarang Allah angkat semua COVID-19 dari atas muka bumi ini. Allah Maha Kuasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan kembali normal. Kemudian yang ke-18, bersafar dalam keadaan berpuasa. Apa artinya? Salah satu sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau meskipun bersafar, beliau tetap berpuasa. Artinya boleh berpuasa saat bersafar. Dan para ulama menyebutkan bahwa 3 tingkatan atau 3 keadaan, lebih tepatnya 3 keadaan untuk bersafar, untuk puasa saat bersafar. Yang pertama, apabila safar tersebut adalah safar yang membahayakan nyawa, maka pada saat itu wajib baginya untuk berbuka, tidak boleh berpuasa. Nanti kita akan bahas ini ya saat permasalahan puasa ya. Kemudian yang kedua, saya menyebutkan secara global dulu saja. Yang kedua adalah apabila safar itu saat berpuasa menyulitkan, tapi tidak sampai membahayakan, menyulitkan. Mungkin terasa laparnya, terasa hausnya, maka dimakruhkan dia berpuasa. Lebih baik berbuka. Apabila safar tersebut sama saja, apalagi misalkan sekarang ada transportasi pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta pakai pesawat 1,5 jam, tidak ada yang capek, kemudian dijemput pakai mobil, selesai urusan, tidak ada kecapean sedikit pun, maka ini nanti khilaf di antara para ulama. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Yang jelas khilaf, ada yang mengatakan puasa lebih utama, ada yang mengatakan puasa berbuka lebih utama. Ya. Yang jelas sifat puasa Rasulullah SAW adalah beliau meskipun bersafar beliau beliau berpuasa juga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar, faman syaa'a wa man syaa'a shama wa man syaa'a aftar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang bersafar, kadang beliau berpuasa, kadang beliau berbuka. Maka siapa yang bersafar dan ingin berpuasa silakan. Siapa yang bersafar dan ingin berbuka saat safarnya juga dipersilahkan dan dia mengqadha di lain hari. Kalau Ramadan bagaimana? Ada juga riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau bercerita, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Kita pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-19, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Waktu berbuka adalah dengan terbenamnya matahari. Ya, makanya kita katakan penting sekali untuk memahami hukum Islam dari dasar, karena Islam ini universal hukumnya dan abadi sampai hari kiamat tetap berlaku. Anda dimanapun berada, hukum Islam bisa dilaksanakan. Di negara manapun hukum Islam bisa dilaksanakan. Makanya orang-orang yang pemikirannya ala-ala liberal mengatakan bahwasanya hukum di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW seluruhnya temporer. Seluruhnya temporer. Apabila sesuai dengan keadaan, maka berarti itu bisa diamalkan. Apabila tidak sesuai, maka bisa dikemas lagi. Ini kekufuran. Ini perkataan kekufuran. Ya, saya tidak menuduh orangnya, tetapi perkataannya kekufuran. Dan kalau saya mengatakan itu kafir saya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Hati-hati ini perkataan ini. Karena berarti dia sudah menolak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai, kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai Islam sebagai agama. Sempurna, tidak ada tambahan, sempurna, bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Makanya waktu berbuka ukurannya adalah terbenam matahari. Ya, kita sekarang sangat mudah kita melihat dengan jam, kita melihat dengan, bahkan kadang-kadang di masjid itu sudah terbiasa ada jam azan, jam iqamah. Maka di masjid saya, di pesantren kita tidak pakai itu. Biar kita tidak terbiasa dengan hal tersebut, biar kita terbiasa dengan waktu-waktu yang memang ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tetap juga memakai jadwal-jadwal yang ada dari waktu-waktu salat sebagai pembantu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan bahwa waktu berbuka adalah dengan terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan malam dimulai dari terbenamnya matahari. Dan di sini nomor 19, Nabi Muhammad SAW menyegerakan berbuka puasa. Ya, menyegerakan berbuka puasa. Artinya tidak boleh ditunda. Kapan terbenam matahari, kapan azan maghrib, maka langsung berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih saja manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, selama mereka mengerjakan berbuka. Dan ini menunjukkan bahwasanya keberkahan menyegerakan berbuka adalah mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua, keberkahan menyegerakan berbuka adalah mengikuti kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menyegerakan berbuka, yaitu nahnu ma'syaral anbiya, kami para nabi alaihi wassalatu wassalam diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri saat sholat. Kemudian diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, itu hadis riwayat Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Ya, saya bacakan bahasa Arabnya. Ya ma'syaral anbiya, inna ma'syaral anbiya umirna an nu'ajjil al-iftar wa an nu'akhir as-sahur wa an nadhriba bi aymanina ala syama'ilina. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan menempatkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Jadi ini kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga menyegerakan berbuka, keberkahannya adalah membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Masih saja agama Islam tampak jelas, ya, selama orang-orang menyegerakan berbuka, karena kaum Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka. Nah, kemudian yang ke-20 sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berbuka dengan rutab atau makanan atau minuman yang manis. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya berbuka dengan rutab. Ya, rutab contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, kurma yang masih basah, yang baru masak, ya, disebabkan karena organ pencernaan tubuh kita ini baru memiliki sel-sel yang baru sesudah dia melakukan detoksifikasi dari makanan yang kotor-kotor. Jadi salah satu faedah puasa adalah menghabiskan racun yang ada pada tubuh kita. Kemudian keluarlah sel-sel yang baru. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk makan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk makan dengan makanan yang lembut-lembut. Di antaranya rutab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum beliau salat, berbuka puasa sebelum beliau salat dengan kurma-kurma rutab. Dan di sini tidak disebutkan untuk jumlahnya, apakah ganjil, apakah 7, apakah 3, tidak. Berbuka dengan kurma-kurma rutab. Fa illam takun rutabatin fa ala tamarat. Kalau seandainya tidak ada kurma rutab, maka boleh dengan kurma tamar. Nah, ini dia. Ya, boleh dengan kurma tamar sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Dan saya sudah menyinggung tadi malam bahwasanya kita di zaman yang serba canggih seperti ini, transportasi informasi yang sangat mudah, alat-alat yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih bisa lagi untuk berpuasa dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa-puasa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lebih detail lagi sehingga puasanya lebih bermakna, lebih berpahala. Naam. Kalau seandainya fa illam takun tamaratin hasawatin min ma. Kalau seandainya tidak ada kurma tamar, maka dia meneguk beberapa tegukan air. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya boleh dia berbuka dengan selain kurma kalau seandainya dia tidak memiliki kurma. Nah, kemudian yang ke-21 berdoa ketika berbuka. Dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lihat, saya akan menyebutkan bagaimana cara berbuka. Yang pertama, ketika sudah terbenam matahari atau kita mendengar azan maghrib dan waktu berbuka memang sudah pasti, maka ambillah kurma, rutab ataupun tamar, ataupun yang manis-manis, ataupun air. Kemudian sebelum makan, ucapkanlah bismillah, makanlah, minumlah. Ya, nah di saat makan minum tersebut kita berdoa. Sebagaimana doa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lihat ya, di saat sesudah ada yang masuk dari makanan dan minuman, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kana Rasulullah SAW idza aftara qala dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Adalah Rasulullah SAW jika beliau sudah berbuka. Jika sudah berbuka, lihat di situ ya, artinya sudah ada yang masuk, maka beliau berdoa telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus, dan semoga tetap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada saat berbuka juga, pada saat lagi makan ini, maka jangan lupa berdoa. Sesekali mengangkat tangan tidak mengapa. Ya, pada saat berbuka, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
dalam kitab Syu'abul Iman, thalathu da'awatin la turad, da'watul walid wa da'watus saim wa da'watul musafir. 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang tua, doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang bersafar. Di dalam riwayat Tirmidzi lebih jelas lagi, was-saimu hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sampai berbuka, atau dalam riwayat yang lain hina yuftir, ketika berbuka. Semua riwayat ini menunjukkan bahwasanya amalan yang sangat dianjurkan saat berbuka, sebelum berbuka, ketika berbuka, dan sesudah berbuka adalah berdoa. Itu waktu-waktu mustajab. Jadi makan gorengan satu selesai bakwan, ya Allah mudahkan rezeki. Ya, satu kurma, ya Allah angkat COVID-19. Boleh. Itu yang dianjurkan. Adapun doa yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berdoa membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya adalah lemah. Kenapa? Karena dia hadis yang mursal. Ya. Mursal itu apa? Seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah SAW, padahal tabi'inya belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu seorang Mu'adz ibn Zuhrah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Seorang tabi'i belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Akhirnya disitulah dia menjadi lemah hadisnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang ke-22, memerintahkan membukakan puasa. Maksudnya adalah sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin agar bersemangat untuk membukakan puasa. Dan ini adalah penekanan dari nomor yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu memperbanyak sedekah. Karena sedekah umum, bukan hanya membukakan puasa, tetapi yang lebih dianjurkan memang membukakan puasa orang lain. Dan saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa 2 amalan sangat inti dalam Ramadan, silahkan kerjakan itu. Yang pertama adalah seseorang memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah seseorang memperbanyak bersedekah di dalam bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yaitu sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih tepatnya mungkin adalah sifat keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan, yaitu karena tidak berkaitan dengan puasa, salat tarawih di malam bulan Ramadan. Salat tarawih adalah salat yang dikerjakan setelah salat Isya atau di awal malam, lebih tepatnya, bukan hanya setelah sholat Isya, tetapi di awal malam, dan dikerjakan ada rehat-rehatnya, makanya disebut dengan tarawih, ya, yang artinya ada rehat-rehatnya di antara sholatnya. Dan sholat tarawih mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, di antaranya mengampuni dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun malam Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan karena berharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan salat tarawih lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, fa idza khasya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Kalau seandainya salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Taib. Adapun permasalahan witir
ataupun permasalahan tarawih, jumlah rakaatnya, kemudian panjangnya, kemudian formasinya ada 2-2, 2-2, kemudian 2-1 ataupun 4-4-3 ya formasinya, maka jika ditanya saya akan jawab. Kalau seandainya tidak, kita akan bicarakan nanti ketika permasalahan-permasalahan seputar puasa dan Ramadan, yaitu pada materi kajian 03. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-24 adalah memerintahkan sholat tarawih bersama imam. Nah, ini di masa pandemi COVID-19 ya sudah alhamdulillah sudah dibuka masjid-masjid dan diharapkan untuk menjaga protokoler kesehatan masjid-masjid ini, yaitu memerintahkan sholat tarawih bersama imam. Artinya sampai selesai bersama imam. Ya. Bersama imam sampai selesai, dianjurkan seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat tarawih di dalam bulan Ramadan. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia akan dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Pahala sholatnya semalaman suntuk. Artinya seperti dia sholat satu malam penuh. Kalau dia sholat bersama imam sampai imam selesai. Mungkin timbul pertanyaan, kalau imamnya gantian gimana? Seperti di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Maka jawabannya sampai imam selesai, yaitu sampai benar-benar selesai waktu imam pada waktu itu. Baik imamnya 2, baik imamnya 1. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sifat puasa Nabi Muhammad SAW ataupun lebih tepatnya ibadah beliau di dalam bulan Ramadan, mengerjakan sholat witir dan kunut, mengerjakan sholat witir dan berdoa kunut. Sholat witir dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriyah, beliau mengatakan innahu qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u sunnatal fajri hadaran wala safaran wa kadzalikal witra. Adalah telah tetap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik itu ketika dalam keadaan safar, bepergian, ataupun dalam keadaan mukim. Begitu juga sholat witir, beliau tidak pernah tinggalkan ketika dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Kemudian sholat witir mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dia adalah wasiat Rasulullah SAW, dan wasiat adalah sesuatu yang penting yang ditinggalkan oleh orang yang mau meninggal dan dikerjakan setelah orang yang meninggal tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili bi thalathin bi siyami thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utir qabla an arqud." Artinya, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ini bisa dikerjakan tanggal 13, 14, 15 atau yang disebut dengan hari-hari putih, atau bisa dikerjakan awal bulan, bisa dikerjakan akhir bulan, bisa dikerjakan tidak mesti harus berurutan, tanggal 1 nanti, tanggal 10 nanti, tanggal 30 bisa, tidak mengapa. Wa an utira qabla an arqud, dan berwitir sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengerjakan salat witir, dan begitu juga beliau salat witir sangat ditekankan ketika setelah selesai melakukan salat salat tarawih, ya, salat tarawih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yaitu yang ke-26, bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar.
Ahibati hafizakumullahu taala, kenapa kita harus bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar? Itu pertanyaan paling utama. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar? Jawabannya adalah satu, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh atau senantiasa selalu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada selainnya. Ini sebab yang pertama, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sampai begadang malam, semalaman suntuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap malamnya. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Kemudian membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk beribadah dan mengikat tali sarung. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa yang dimaksud mengikat tali sarung adalah syammara wajtahada fil ibadat. Ini bahasa kiasan untuk orang yang bersungguh-sungguh ibadah. Ada pendapat yang lain, mengikat tali sarung maksudnya adalah kinayatun an i'tizalin nisa, bahasa kiasan untuk menjauhi menggauli istri. Meskipun itu adalah halal, meskipun itu adalah boleh, ya, menjauhi menggauli istri. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar? Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping contoh juga perintah, di samping perbuatan juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, iltamisu, cari dengan benar-benar di 10 Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang ketiga adalah karena keutamaan yang sangat besar yang didapati dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah mendapatkan pahala seperti beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada apa? Tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. 1000 bulan bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Satu malam beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar mendapatkan pahala beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Alangkah indahnya. Umur kita saja mungkin tidak sampai pada saat itu. Maka saya sering mengatakan, benar-benar merugi orang yang tidak menggunakan waktunya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah saya ingatkan dari sekarang untuk diri saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Puncak keberkahan Ramadan bukan pada awalnya, dia ada pada akhirnya. Maka ya, tidak ada tuh di akhir-akhir Ramadan sibuk dengan baju baru, ya, sibuk dengan makanan, sibuk dengan minuman, sibuk dengan kue. Ya, enggak ada. Yang ada adalah sibuk dengan baca Quran, banyak-banyak bersedekah, sholat malam,
Banyak-banyak membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus begadang malam untuk beribadah. Enggak ada urusan seseorang sibuk dengan selain. Ini kita harus merubah ya kebiasaan. Harus kenalkan kaum muslimin dengan keberkahan Ramadan. Rasulmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lihat beliau? Itu orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, kemudian dijamin masuk surga, kemudian kekasih Allah, pemimpin para rasul, ulul azmi, begitu ibadahnya dalam bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lah kita yang tidak ada jaminan sama sekali untuk mendapatkan untuk diampuni dosa, dijamin surga, maka semestinya harus lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Makanya saya katakan sekali lagi, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Siapa yang ingin sibuk-sibuk lebaran, ya, kerjakan sekarang, kerjakan bulan Syaban. Nanti Ramadan nggak ada lagi. Ramadan khusus ibadah. Mau beli baju baru, mau beli ini di bulan Syaban ini. Ustaz, itu berarti bukan baju lebaran Ustaz. Itu baju bulan Syaban. Bodoh amat. Mohon maaf bahasa saya. Ya. Yang jelas kerjakan di selain bulan Ramadan. Karena Ramadan tidak ada lagi kita sudah belajar sekarang. Kita sudah belajar, harus lebih baik lagi Ramadan daripada sebelumnya. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita. 26, beriktikaf di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ini fungsinya adalah untuk tadi mengejar Lailatul Qadar. Dan mungkin di masa pandemi Covid-19, mungkin tidak tahu Kementerian Kesehatan, protokol kesehatan apakah memperbolehkan atau tidak, tetapi sangat rentan kalau seandainya beriktikaf di masjid, sangat rentan kurangnya penerapan protokol kesehatan, maka itu dikembalikan kepada masjid masing-masing. Yang jelas iktikaf tempatnya di masjid, bukan di rumah. Apabila dia beribadah di malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian dia begadang malam, tidak disebut sebagai iktikaf, tetapi dia berarti qiyamul lail, yaitu menghidupkan malam. Nah, ini alhamdulillah selesai di pertemuan yang ketiga materi kajian 02 sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita masih mempunyai materi kajian 03, materi kajian 04. Jadi masih ada beberapa pertemuan, mungkin 2 pertemuan lagi insyaallah bisa selesai pada kajian Islam intensif ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Siap. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya ingin mengingatkan dulu salah satu. Jadi gini, kita itu punya musuh. Musuh kita itu bernama iblis. Iblis ini diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tugasnya cuma satu, ganggu manusia. Dari mulai semenjak Nabi Adam sampai sekarang, tugasnya cuma satu, ganggu manusia. Para dokter yang di hadapan saya sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi spesialis ketika
sudah melanglang buana sekitar 10 tahun, 20 tahun jadi spesialis. Ya, jadi spesialis paru, spesialis ini hanya 10 tahun, 20 tahun. Baik. Bagaimana iblis? Dia bukan hanya spesialis. Dari mulai Adam sampai sekarang tugasnya cuma satu, ganggu manusia. Dia sangat spesialis. Nah, maksud saya adalah, dan satu lagi yang harus diperhatikan dari iblis adalah dia musuh dan tidak boleh dijadikan sebagai teman dan tidak akan pernah jadi teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, salah satu hal yang patut diperhatikan dari iblis adalah bahwa iblis dia saking spesialisnya, dia bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah dengan cara bermacam-macam. Salah satunya adalah membuat orang yang mau semangat beramal, tetapi ketika terlalu banyak perhitungan akhirnya tidak jadi beramal. Termasuk di dalamnya, mohon maaf saya tidak menuduh yang bertanya, pertanyaan yang semisal, Ustadz, baca Quran yang dimaksud tadi paham artinya atau enggak paham artinya? Ya, yang ujung-ujungnya enggak baca Quran. Artinya dia enggak dapat, Qurannya dia enggak hatam-hatam. Kenapa? Karena terlalu mempermasalahkan sesuatu yang merupakan perangkap iblis di situ. Nah, ini hati-hati. Taib, kita akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Jawabannya adalah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Atau dalam hadis yang lain, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf." Yang artinya, bacalah barang siapa yang baca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Lihat di situ tidak disebutkan dia faham atau tidak. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Apakah satu huruf kemudian dia ada artinya? Ya. Kalau seandainya nun, apakah secara makna ada artinya? Mungkin secara tafsiran ada artinya. Tetapi secara makna kan tidak. Yasin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang bisa memahami Al-Quran, yang tidak memahami Al-Quran, tetap dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam Ramadan. Ya, maka saya ingin mengingatkan, hatamkanlah Al-Quran. Anda paham tidak paham, itu ala jam. Artinya letakkan di samping. Paham tidak paham, yang penting saya hatam. Karena jangan masuk perangkap syaitan. Nanti ada semacam perbandingan. Ustadz, mana yang lebih utama ya saat Ramadan, menghatamkan Quran atau baca tafsirnya? Ya, baca tafsirnya sehingga dia paham apa yang ada dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Maka jawabannya adalah dua-duanya utama dan hatamkanlah Al-Quran. Begitu jawabannya. Jadi jangan sampai masuk kita ke dalam perangkap syaitan. Dua-duanya utama, maka hatamkanlah Al-Quran. Ya, sembari kita membaca Al-Quran untuk menghatamkan Al-Quran, sembari kita melihat artinya. Ya, kalau seandainya tidak paham, maka terus saja ada program untuk menghatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. 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 Barakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau ada seorang muslim mengikuti sholat tarawih bersama imam, maka tadi kita katakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innahu man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, maka dituliskan pahalanya semalaman suntuk, seperti orang bersolat semalaman suntuk. Berdasarkan hadis ini, maka siapa yang sholat tarawih bersama imam, kemudian ternyata imam tersebut witir pada saat itu setelah sholat tarawih, maka ikutlah dia. Lalu nanti orang bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, maka sholat tahajudlah dan tanpa witir lagi. Sholat tahajudlah. Ustaz, apa bedanya sih sholat tarawih dengan sholat tahajud? Sholat tarawih di awal malam sebelum tidur. Sholat tahajud adalah di pertengahan malam dan dikatakan setelah tidur, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sholat tahajud, yaitu nafilatan lak, yaitu bangunlah di malam hari sebagai amalan sholat sunnah bagi engkau. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan hal itu. Taib, fatahajjad bihi nafilah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari malam maksudnya sesudah bangun tidur, fatahajjad bihi, maka bangunlah sholat tahajud sebagai amalan sunnah untukmu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bedanya antara sholat tarawih dengan sholat tahajud. Maka sholat tahajud ya, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa witir kembali. Kenapa tanpa witir? Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada sholat witir, 2 sholat witir dalam satu malam. Tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Taib, ya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, tentang masalah di luar Ramadan, tentang sholat witir, mana yang lebih utama? Apakah setelah sholat tahajud? Apakah sebelum tidur? Maka jawabannya dilihat kesanggupan masing-masing, sebagaimana yang terjadi kepada 2 manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sholat malam di pertengahan malam setelah tidur. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sholat malam di awal malam sebelum tidur. Dan sebelum tidur sholat witirnya diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kekasih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah dengan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara tersebut adalah an utira qabla an arqud, untuk sholat witir sebelum tidur. Jadi dilihat kemampuan masing-masing, mana yang bisa dia lakukan, ya. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sholat witir sebagian ulama mengatakan sangat-sangat ditekankan. Imam Ahmad sampai menolak persyahadatan ataupun persaksian, maksud saya persaksian saksi yang tidak sholat witir, karena minimal sholat witir itu 1 rakaat. 1 rakaat, masa 1 rakaat tidak sanggup, ya. Wallahu a'lam. Nah, ya. Baik.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Menikah di bulan apa saja boleh, asalkan saat puasa jangan berjimak, bergaul, ya. Itu saja. Menikah di bulan apa saja diperbolehkan, asalkan saat berpuasa jangan sampai seseorang bergaul. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Adabnya adalah seorang wanita muslimah membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, berpakaian yang rapi. Apakah wajib berjilbab atau tidak? Maka tidak wajib kalau di dalam rumah dan tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi lebih utama memang dalam keadaan yang rapi, berjilbab, menghadap kiblat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah apakah membalik Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan air liur. Maka jawabannya, Al-Quran kitabullah. Al-Quran adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kata yang digandengkan dengan Allah menjadi mulia, seperti Rasulullah, Baitullah, ya, menjadi mulia. Maka begitu juga kitabullah. Oleh sebab itulah wajib dimuliakan, dan termasuk hal yang kurang tepat adalah membuka mushaf, membalik kertas-kertas mushaf dengan air liur kita, karena ini kurang memuliakan terhadap kitabullah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tartil artinya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan makhraj yang benar. Dan tartil bisa dengan cepat dan bisa dengan lambat, bisa dengan sedang. Itu semua tartil. Ya. Seperti misalkan orang baca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bil alladzina dan seperti itu contohnya. Ya, artinya seseorang bisa tartil kalau seandainya dia sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka tetap bisa tartil dan dia bisa cepat. Ya, bisa cepat. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'adhu minni wasta'ala ra'su syaiba. Seperti itu dia bisa baca dengan cepat tetapi sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Bisa cepat kok. Ya. Jadi yang namanya tartil tidak mesti harus pelan, tetapi bisa cepat, bisa sedang, bisa lambat. Wallahu a'lam. Karena makna tartil adalah sesuai dengan makhraj dan sesuai dengan tajwid, sebagaimana ditafsiri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah ini mungkin lebih condong kepada hukum wanita haid membaca Al-Quran. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama membaca Al-Quran bagi wanita haid. Jumhur ulama mengatakan haram seorang wanita haid membaca Al-Quran. Tetapi ulama peneliti mengatakan boleh membaca Al-Quran karena keumuman perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membatasi bacalah oleh kalian Al-Quran. Di situ umum.
tidak membatasi ini wanita haid, ini tidak wanita haid, maka boleh membaca Al-Quran. Ini menurut ulama peneliti, boleh membaca Al-Quran, baik wanita yang suci ataupun wanita yang haid. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Malik, la yamassu hadzal Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang mengusap Quran ini kecuali manusia yang suci dari hadas. Manusia yang suci dari hadas. Dan wanita yang haid atau nifas, mereka berhadas besar, maka pada saat itu tidak diperkenankan untuk memegang mushaf. Lalu bagaimana kalau seandainya Quran terjemah? Maka Quran terjemah diperbolehkan karena dia bukan mushaf. Ya, dia bukan mushaf. Mushaf itu adalah seluruh yang dibukukan ini adalah seluruhnya ayat Al-Quran, tidak ada sama sekali terjemahan ataupun tafsirannya. Itu yang terlarang. Adapun buku-buku tafsir tidak mengapa. Kalau seandainya dengan HP, maka jawabannya itu juga bukan mushaf, maka diperbolehkan. Itu juga bukan mushaf, maka diperbolehkan untuk membacanya. Jadi wanita haid di sini tetap bisa berjuang untuk menghatamkan 6 kali hatam, yaitu per 5 hari hatam, maka dia bisa memperjuangkan itu meskipun dia haid, karena dengan adanya alat-alat elektronik di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Definisi safar kita dapati di dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ard, jika kalian bepergian di bumi. Ya, ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat surat An-Nisa. Sebentar, dalam ayat surat An-Nisa ayat yang ke-9, ayat yang ke-101, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Maka safar pengertiannya adalah bepergian. Nah, di sini khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa safar 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan sekian kilo. Seperti jumhur, mayoritas para ulama mengatakan 80 kilo. Maka pendapat yang lebih kuat adalah kembali kepada keumuman ayat dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ard, jika kalian bepergian di bumi. Maka keumuman ini belum ada pembatasannya secara rinci, sahih, jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, signifikan ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada. Dalam hadis-hadis sahih yang dimaksud safar adalah 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam atau 80 kilo, belum ada. Makanya terjadi khilaf di antara ulama. Nah, maka para ulama mengatakan jika ada ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan secara umum dan belum ada penjelasannya dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia di tempat tersebut. Maka ukuran safar adalah dikembalikan kepada kebiasaan manusia di tempat tersebut. Kalau saya dari Jakarta ke Bandung, apakah disebut safar menurut orang Jakarta dan menurut orang Bandung? Kalau disebut safar, maka berarti dia safar. Ya, kalau sudah safar berarti dia bisa mengqasar salat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama peneliti. Adapun jumhur mengatakan 80 kilo, dan ini lebih hati-hati. Pendapat lebih hati-hati. Karena tidak bermudah-mudah mengqasar salat. 80 kilo baru dia boleh mengqasar salat, dan baru dia boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Nah. Nanti mungkin gini, ada sesi pertanyaan khusus. Jadi kita buka, jadi pertanyaan yang ada di chat dikumpulin. Kemudian pas materi kajian 03 itu kan semuanya adalah permasalahan-permasalahan seputar puasa dan Ramadan. Maka yang belum tersebutkan di situ, maka silahkan ditanyakan gitu.
Saya punya waktu satu pertanyaan lagi ya. Mohon maaf. Ya. Siap. Bagus pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Inilah yang saya katakan tadi, hukum Islam berlaku dimanapun, kapanpun, untuk siapapun. Apa waktu berbuka? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, thumma atimmus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Apabila sudah terbenam matahari, maka berbukalah. Anda dengar azan, tidak dengar azan, muadzin bukan muadzin, berbukalah. Berbuka sebentar, mungkin muadzin berbuka sebentar, minum sebentar atau makan kurma sebentar, lalu azan. Nah, itu pentingnya mengembalikan hukum asal Islam kepada sumbernya Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, sehingga bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita Senin malam bertemu lagi. Kalaupun Senin mau sore, terserah, karena mungkin lebih semangat dari lebih semangat sore dibandingkan malam. Malam sudah ngantuk habis operasi mungkin. Saya ikut saja ya. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.